Selamat datang dan selamat sore untuk kita semua. Bapak Mama masih semangat? Harus, karena kitalah yang berjuang untuk kita punya kepentingan sendiri. Benar? Baik, sore hari ini berbahagia sekali. Kita dalam acara Menyapa Desa merupakan kolaborasi antara RRIND dengan DPRD-ND dengan konsep acara mendengarkan aspirasi suara dari masyarakat disampaikan melalui media RRI dan akan ditindaklanjuti atau diteruskan aspirasi kita melalui DPRD-ND. Bapak Ibu sekalian pendengar di rumah, kami informasikan pada sore hari ini kami berkesempatan hadir di momen yang sangat indah di acara Musyawarah Wilayah ketiga Aman Nusa Bunga. Menyapa Desa hadir untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi suara-suara dari masyarakat adat selama ini. Dengan berbagai konflik yang mereka alami seperti persoalan hak ulayat, konflik agraria, perda mengenai masyarakat adat dan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat yang di beberapa daerah atau kabupaten belum diterbitkan. Kemudian di ND sendiri perda itu sudah ada, namun belum ada peraturan ikutan, yaitu peraturan bupati sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan perlindungan masyarakat adat. Kita akan membahas kurang lebih selama 60 menit ke depan, namun yang pertama kita harus awali dengan sapaan dari tuan rumah penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Pelipus kami sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Om Lipus, kami persilakan bisa ke depan biar bisa dikenal. Silakan. Baik, terima kasih Biros, Bapak Kepala RRIND yang saya banggakan, dengan seluruh kru RRI yang saya cintai. Bersama RRI senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh perjuangan masyarakat adat, karena bersama RRI dari dulu sudah menjadi mitra perjuangan. Dan saya tahu betul bahwa RRIND itu dari dulu sudah menjadi mitra perjuangan masyarakat adat di Flores Lembata ini. Tepuk tangan buat kawan-kawan RRI ini. Jadi hampir 70% atau 80% saya kenal semua seluruh kru RRI ini. Mungkin Bapak Kepala yang baru ya. Tapi kalau kawan-kawan lama tentu kenal semua. Nah, cerita singkatnya begini. Ketika saya mendapat informasi dari Bros, kemudian dapat kontak dari yang terhormat Pak Alfian, berkelakar-kelakar dulu, karena dari dulu sering berkelakar. Kemudian saya bilang, Pak Alfian, saya tidak punya uang nih kalau begini acaranya. Terus bagaimana? Beliau bilang gampang, itu urusan saya. Oke lah kalau begitu, saya siap hari. Nah, karena siap hari maka hari ini kita berada di sini. Tepuk tangan sekali lagi buat RRI dan tepuk tangan juga buat pimpinan DPR Kabupaten ND yang hadir hari ini, Bapak Octavianus Muhammasi. Kebetulan dia dengan saya berbeda partai, dia Nasdem, sedangkan saya Demokrat. Tapi dalam spirit perjuangan itu sama, menjawab seluruh persoalan rakyat, menjawab seluruh apa yang menjadi aspirasi untuk dilanjutkan, terutama di ND ini. Contoh kami sederhana dulu perjuangan soal perda bersama beliau-beliau ini juga. Jadi bertarungnya bagaimana nanti beliau tahu sebentar cerita sedikit biar tahu kan. Nah, yang kedua, berterima kasih kepada Bapak Kepala dengan seluruh RRI yang boleh sampai di tempat ini, dan saya bersama seluruh kru aman Aliansi Masyarakat Wilayah Nusa Bunga dengan seluruh kru aman di seluruh Nusantara ini menyampaikan banyak limpah terima kasih Bapak Kepala RRI, bahwa ini momen dan ini momentum buat masyarakat adat yang sedang dalam berjuang untuk merebut hak-haknya dan juga untuk mempertahankan hak-haknya yang sudah diwariskan dari dulu sampai hari ini bahkan yang akan datang.
Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat adat adalah salah satu unsur penting di dalam negara ini yang senantiasa berjalan beriringan bersama pemerintah untuk membangun bangsa ini. Saya kira masyarakat adat mesti memberi solusi terhadap seluruh persoalan bangsa ini dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan seluruh persoalan. Tentu ada perbedaan sana sini bicara soal hak dengan berbagai kebijakan atau kezoliman peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir atau yang masih mendiskriminasi kepada seluruh masyarakat adat. Tentu menjadi penting sore hari ini dengan corong kita, yaitu hari ini yang menjadi corong, menjadi suara kita untuk disebarluaskan di seluruh wilayah Nusantara ini, terlebih kepada para pengambil kebijakan. Kiranya sudah mendengar suara-suara Bapak Mama hari ini yang menyampaikan apa yang menjadi perjuangan selama ini, dan akan dijawab atau dibuat kebijakan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah. Dan sekali lagi saya jangan berpanjang kata lagi. Terima kasih banyak Pak Kepala dengan seluruh hari. Terima kasih sekali lagi Bapak Pimpinan DPR bersama kawan-kawan anggota DPR. Dan terima kasih Ibu Ros yang sudah memberi ruang yang cukup buat kami. Dan akhirnya sambil bersyukur kepada Tuhan untuk kita semua, dan momen ini menjadi momen yang sangat indah, dan mudah-mudahan Tuhan mendengar dan leluhur merestui kegiatan ini sehingga apa yang menjadi aspirasi bisa sampai pada saatnya. Terima kasih dan selamat sore. Ya, selanjutnya kami minta kesediaan Kepala LPPR RIND Bapak Aser Hitugu untuk menyapa Bapak Ibu perwakilan komunitas adat dari Daratan Flores dan Lembata. Baik, selamat sore, salam sejahtera, salam Pancasila. Ya, terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende. Ya, walaupun belum lama bertemu, tapi kami sudah sangat akrab menurut saya. Ya, saya pikir beliau wakil rakyat yang betul-betul merakyat, begitu ya. Dipanggil mendadak juga datang. Ya, luar biasa. Kemudian pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang luar biasa juga. Ya. Bapak Ibu sekalian, perwakilan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, kemudian perempuan aman, perempuan memang mesti aman ya. Nah, kalau perempuan tidak aman itu dunia juga tidak aman juga. Ya, tidak aman semua. Pemuda adat, dan pemuda adat ini mesti dikasih apresiasi. Jarang orang mau mengaku adat begitu. Karena orang suka kalau pemuda modern bangga gitu. Kalau dibilang pemuda adat kadang-kadang menghindar. Karena adat itu terkesan kuno, tidak menarik begitu ya. Jadi luar biasa kalau ada yang masih mau menyebut diri pemuda adat. Tepuk tangan dulu untuk pemuda adat. Ya, ini kebanggaan. Kemudian perwakilan komunitas adat Sedaratan Flores dan Lembata, serta Walhi NTT. Secara khusus Pak Umbu Wulang Paranggi. Saya ingat nama Paranggi ini, saya ingat seorang seniman terkenal dari Sumba yang besar di Jogja. Dan lagu-lagunya itu membuat Ebit GAD terkenal. Ya, begitu. Bapak Ibu sekalian, saya jujur saja merasa sangat bangga ada di tengah kegiatan musyawarah ini. Musyawarah wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Nusa Bunga ini. Saya bukan saja suka adat karena posisi saya sebagai orang RRI, orang radio, tapi memang dari dulu saya suka. Dan saya bersyukur ditugaskan di tempat-tempat yang masyarakat adatnya itu masih sangat teguh memelihara tradisi. Saya pernah bertugas di Palangkaraya yang kita tahu masyarakat adat Dayaknya demikian kuat budayanya. Kemudian saya pernah bertugas juga di Serui, Papua, masih sangat kuat adatnya. Kemudian di Merauke dan sekarang di Ende. Saya mulai September di Ende, tapi saya sudah hampir mengunjungi semua kampung adat. Karena itu kebahagiaan saya kalau ada di tempat-tempat seperti itu. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa, bagaimana orang mau memelihara kearifan itu secara turun-temurun. Bapak Ibu sekalian, pertemuan seperti ini saya anggap sangat penting karena salah satu dari unsur masyarakat adat itu kan bahasa. Saya baca di Kompas, saya lupa bawa guntingan korannya, dari 2004. Di Indonesia ini ada 10 bahasa ibu, bahasa daerah yang terancam punah. Dan salah satunya itu di Ende.
terancam punah, yaitu bahasa ngao atau ngao. Betul ya, terancam punah. Ya, saya berharap dalam musyawarah seperti ini juga itu dibicarakan. Jadi biar bagaimana caranya supaya bahasa ibu kita yang membesarkan kita, yang membuat kita ada sampai sekarang ini bisa dijaga dan dilestarikan. Itu Kompas dari tahun 2004. Saya tidak tahu 2004 bilang terancam punah, jangan sampai sekarang punah, betul. Tapi mudah-mudahan setelah baca Kompas 2004, orang langsung kemudian melestarikannya sehingga makin banyak penggunanya, begitu. Terancam punah itu disebut terancam punah satu bahasa daerah kalau penggunanya itu kurang dari 10.000. Itu terancam punah. Begitu. Artinya masih ada yang pakai sebenarnya, tapi bukan sama sekali punah. Bapak Ibu sekalian, kita mesti bangga sebagai orang yang dibesarkan oleh adat, walaupun kita sebagian besar mungkin hidup di kota modern. Begitu, adatlah yang membesarkan kita. Saya kira banyak hal, banyak persoalan dalam kehidupan sosial ini yang bisa diselesaikan kalau kita taat kepada aturan adat, kita mengikuti kearifan lokal. Ya, misalnya pelestarian lingkungan. Masyarakat adat kita ini dari dulu itu punya budaya melestarikan lingkungan yang luar biasa. Tapi kemudian datang perkembangan selanjutnya, kalau ada hutan orang bilang daripada dibiarkan jadi hutan, lebih kita tebang untuk dapat nilai ekonomis yang lain. Hutan rusak, padahal masyarakat adat dari dulu pelihara. Saya pernah sampai ke tempat adat di Timor Tengah Selatan, Polen namanya, penghasil madu terbaik di Timor itu. Di sana orang mau panen madu itu pakai upacara. Mau potong pohon pakai upacara. Jadi ada saya punya teman dari kota, dia bilang begini, ribet sekali segala sesuatu pakai upacara. Saya bilang begini, sebenarnya dengan upacara itu mau mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan ada prosedurnya. Itu sebenarnya. Jadi tidak sembarang-sembarang tebang pohon. Ya, semua ada prosedurnya. Saya kira pertemuan seperti ini luar biasa, ya, bisa menghimpun banyak pemikiran-pemikiran bagaimana supaya kearifan lokal kita, bagaimana nilai-nilai budaya yang ada, yang hidup dalam masyarakat adat itu bisa terus dipelihara. Apalagi di sini saya baca ada subtema kecil di bawah yang luar biasa. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya. Saya kira kita kasih apresiasi untuk topik ini, luar biasa. Ya, lahir pada saat yang tepat, begitu ya. Selamat bermusyawarah. Kami RRI punya komitmen sejak awal lembaga penyiaran publik ini untuk melestarikan budaya. Itu wajib, Pak. Ya, apalagi yang namanya masyarakat terpinggirkan seperti masyarakat adat, itu harus diberi ruang. Karena itu kalau ada teman-teman reporter yang mengundang narasumber ke studio, itu kewajiban kami. Dan kami punya paket siaran budaya yang setiap minggu itu ada, berkali-kali disiarkan. Kemudian catatan berikut Bapak Ibu, nanti ini akan disiarkan di YouTube. Pada akhir tahun lalu, Desember 2022, ketika rapat koordinasi wilayah nasional RRI, saya cukup kaget ketika diundang ke depan karena RRI ND ini adalah pengelola media sosial terbaik seluruh Indonesia. Ya. Pengunjung media sosial RRI ND, YouTube itu puluhan ribu dan tersebar sampai di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong. Ya, dan itu tidak bisa ditipu, tinggal kita klik di situ, buka YouTube RRI, bisa lihat ada sekian puluh ribu. Nanti setelah diedit dan disiarkan, kita yang hadir sore ini juga akan bisa ditonton oleh saudara-saudara kita ada di Singapura, Malaysia, di Shanghai dan sebagainya. Ya, oke. Jadi saya kira itu, selamat bermusyawarah, ya Bapak Ibu sekalian, selamat bermusyawarah. Semoga dapat menghasilkan nilai-nilai yang lebih baik lagi untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Terima kasih, selamat sore dan Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih untuk Kepala RRI dan juga Om Lipus. Saya biarpun di dialog pagi, saya selalu menyapanya Om Lipus, lebih dekat. Jadi kami presenter boleh menyapa yang lebih akrab supaya enak dialognya, tidak kaku. Tapi sebelum saya memperkenalkan ketiga narasumber, Bapak kami juga beri apresiasi mitra kita, mitra RRI juga, Anda Bapak Lukas, Kepala Desa Golulada. Mantan atau masih? Bapak Kades masih ya? Masih, dan kita dulu pernah siaran tentang kopi Arabica di Golulada. Bapak Lukas sudah fasilitasi, Bapak kapan-kapan undang lagi RRI ke sana? Siap. DPR yang bawah, oke kita nanti dengan Pak Fian. Kita harus coba lagi kopinya,
Karena sedikit intermezzo sedikit, kopi Arabica Gololada ini terbaik untuk di Ende dan spesialnya karena berada di bawah 1000 di atas permukaan laut. Padahal Arabica yang enak itu harus di atas 1000. Nah, baru bisa bertumbuh dan menghasilkan kopi yang enak. Tetapi di Gololada di bawah 1000 itu bagus, dan kita juga pernah ikut sertakan dalam lomba potensi daerah Dharma Wanita Persatuan RRI, kurang lebih seperti itu. Dan kita mulai dialog kita sore hari ini, lebih tepatnya kita bincang-bincang, diskusi, kita temukan bersama apa solusi yang kita dapat lakukan di tahun 2023. Saya perkenalkan sekali lagi, mungkin Bapak Mama yang ada di sini sudah kenal dua narasumbernya, atau juga dengan Pak Fian. Tetapi pendengar kami di rumah, penonton juga belum. Dari paling ujung, saya perkenalkan ada Bapak Antonius Yohanes Bala SH, Koordinator Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Bali Nusra. Pak John, sapaannya, selamat sore, apa kabar? Pak John dijawab dulu, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Ya. Kabar baik ya. Kalau baik. di ruang pengadilan kencang, di sini juga kencang dong dengan RRI. Bukan hanya di pengadilan, di depan kantor bupati juga kencang. Oke, baik, inilah Resa. Tapi tugasnya lebih berat ya, sudah gratis, tidak dibayar. Ya. Ancamannya banyak lagi biasanya ya Pak John ya. Betul. Iya, nanti kita curhat setelah ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pusat. Ada Bapak Eus Sabiore Rorenggi, biasa disapa Pak Eus. Pak Eus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore dan salam Nusantara, tentunya kabar baik hari ini. Baik, kabar baik dan luar biasa. Ya. Tapi sebelum saya ke Pak Fian, saya sangat berharap Pak Eus atau Pak John kapan-kapan juga bisa hadir di studio Programa 1 RRI ND. Supaya lebih banyak lagi menyuarakan suara-suara dari masyarakat adat. Sepakat? Siap. Pak, utang janji nanti sama bapak-bapak mama mereka yang ada di sini. Kami siap memfasilitasi kapanpun. Dan selanjutnya ada Wakil Ketua DPRD ND, Bapak Octavianus Muamesi, yang menggagas, menggandeng RRI untuk kita bisa bertemu di sore hari ini. Pak Fian, selamat sore, apa kabar? Selamat sore untuk kita semua, selamat sore juga untuk pendengar RRI di mana saja berada. Spesial untuk para subscriber YouTube channel RRI. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Fian. Baik, karena topik diskusi kita atau bincang-bincang kita sore hari ini adalah mendengar suara dari masyarakat adat. Maka di kesempatan yang paling pertama, kami berikan untuk perwakilan dari masyarakat adat yang namanya sudah kami terima dari panitia. Yang pertama ada Ketua Perempuan Adat Ndora Ibu Siti Aisyah. Kemudian nanti dari panitianya sendiri ada Nikolaus Buka. Setelah itu kami beri kesempatan satu floor lagi peserta, kemudian akan ditanggapi langsung oleh 3 narasumber. Ibu Siti Aisyah, selamat datang, selamat bertemu dengan RRI untuk yang kedua kalinya. Kita pertama pernah wawancara di Global View kalau tidak salah, ketika akan bertemu dengan Menteri Agraria. Iya, soal masalah rendu kemarin ya. Iya, betul, selamat datang. Silakan, apa yang menjadi suara perempuan adat Ndora? Silakan disampaikan. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih kepada RRI ND yang sudah menyiarkan acara ini. Dari kami masyarakat atau kami perempuan adat yang tetap mempertahankan hak-hak masyarakat adat yang sekarang lagi ada masalah yang kami hadapi, yaitu masalah pembangunan Waduk Lambo yang mungkin ruang gerak kami semakin sempit karena lahan kami akan tenggelam. Jadi kami masyarakat adat ini sangat sulit ke depan. Dan kami mengharapkan pembangunan ini
agar dia lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Karena memang kami lagi hadapi persoalan yang belum terakomodir secara baik oleh pemerintah. Baik, Ibu Aisyah bisa lebih detail lagi persoalannya apa, lokasinya di mana, sehingga untuk pendengar kita di rumah yang ingin bergabung, yang ingin beri komentar nanti ada gambaran. Iya, lokasinya itu ada 3 wilayah yaitu Rendu, Ndora, dan Lambo. Yes. Itu adalah titik untuk pembangunan Waduk Lambo yang akan menenggelamkan tanah kami ribuan hektar. Itu yang kami rasakan bahwa kami sebagai perempuan sebetulnya kami wariskan tanah untuk anak cucu kami, tapi hanya karena dengan pembangunan ini akan kehilangan lahan kami. Dan pembangunan ini sedang berjalan, tetapi hak-hak masyarakat adat ini belum terakomodir secara baik. Jadi data-data yang kami pernah ke BPN, tetapi data itu belum valid karena masih banyak masyarakat macam rumah, kebun, tanaman juga belum terakomodir secara baik. Jadi di sini kami harap agar pemerintah lebih serius dalam penanganan tentang hak-hak masyarakat adat, karena bukan pemerintah yang usir kami, tetapi air yang akan menenggelamkan semua usaha kami. Jadi di sini kami mengharapkan, karena kemarin kami ada beda pendapat dengan pemerintah, kami tetap bersikeras untuk menolak lokasi, namun secara terpaksa, bukan atas kemauan kami, tapi terpaksa oleh pemerintah, alasan bahwa itu proyek strategi nasional. Tetapi saya rasa di sini, proyek strategi nasional ini tidak menghilangkan kehidupan kami masyarakat adat, tetapi kami mengharapkan dengan pembangunan ini agar hak-hak masyarakat adat tetap terakomodir secara baik. Dan kami minta kepada BPN, BWS, pemerintah yang yang tugas pokoknya untuk mendata atau mengukur lahan kami agar mengukur kembali, karena kemarin pengukuran itu belum ada secara baik karena kami menolak. Dan sekarang kami mengharapkan pemerintah agar lebih serius kembali untuk mengukur kembali luas lahan kami, hitung kembali kami punya tanaman kami dan rumah-rumah yang belum terakomodir secara baik. Dan di sini juga kami mengharapkan pemerintah agar segera merelokasi lokasi bagaimana dengan masyarakat adat, karena nanti dampak tenggelam kampung halaman masyarakat adat sendiri. Jadi kami minta di sini agar pemerintah lebih serius untuk menangani ini. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Siti, suara dari perwakilan perempuan. Setelah Ibu Siti nanti di sesi yang berikutnya ada lagi suara dari perempuan, mungkin dari Flores Timur ataukah dari Flores bagian Barat. Selanjutnya 3 narasumber saya sudah mencatat ya apa yang menjadi suara Ibu Siti. Oke. Selanjutnya Pak Nikolaus Buka, silakan. Dan satu lagi nanti siapa, silakan nanti untuk menyampaikan mungkin dari bagian kiri perwakilannya kami akan berikan kesempatan. Baik. Ya, baik, tentu sebagai penyelenggara atau pelaksana kegiatan panitia menyampaikan terima kasih kepada RRI, DPRD ND yang telah hadir dalam bentuk dialog menyapa desa, dan kami sangat merespon baik atas kegiatan ini. Pada tempat yang kedua, saya perlu sampaikan juga kegiatan ini juga kita akan masuk ke pada sesi hal-hal yang sifatnya substansi, yaitu pada saat ada sidang komisi-komisi yang mana ada pembahasan program di situ, kemudian ada juga soal pembahasan soal ada rekomendasi organisasi dan resolusi. Di situ akan bicara soal berbagai persoalan dinamika masyarakat adat Flores Lembata, termasuk soal disuarakan seperti tadi di Rendu, Nangahalesika, dan berbagai daerah lain
yang ada di bumi Flobamora ini. Saya pikir itu. Lalu yang berikut berkaitan dengan perda masyarakat adat yang menjadi ujung tombak masyarakat adat di pedesaan, di kampung-kampung, agar hak-hak masyarakat adat dapat diakomodir lewat peraturan daerah, yang hari-hari ini juga kita ada kemajuan tetapi ada tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya perda pengakuan perlindungan hak-hak masyarakat adat Kabupaten Ende yang mana telah disahkan tahun 2017, yang sampai dengan saat ini belum dapat ditindaklanjuti. Yang mana mandat perda salah satunya kepada Bupati Ende untuk membentuk panitia kerja dalam rangka melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi wilayah-wilayah adat di Kabupaten Ende. Karena perda yang ada kalau kita mencermati secara keseluruhan itu masih dalam bentuk atau sifatnya pengaturan, sehingga butuh satu penetapan lebih lanjut, yaitu dalam bentuk kerja-kerja atau dalam bentuk panitia yang akan dibentuk ke panitia, bupati nanti. Lalu yang terakhir dari kami penyelenggara yang juga sebagai staf aman yang membidangi organisasi, kami berharap agar kerjasama ini dapat juga dilakukan secara terus-menerus, karena agar suara-suara ini tidak terputus di tengah jalan. Ya, saya pikir hal ini yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya. Untuk perwakilan komunitas adat dari Ende, adakah yang ingin disampaikan? Pak Niko, kalau tidak salah dari Omnibus pernah ngecek juga untuk Pak Fian. Memang sih perdanya udah diterbitkan untuk masyarakat adat ya, tapi perbubnya belum. Nah ini PR juga, silakan Pak Fian untuk mencatat, nanti Pak John Bala nanti bagaimana dengan orang hukum, dari sisi hukumnya nanti seperti apa. Satu lagi mungkin dari sebelah kiri saya, Mbak Veranda pengarah acara, tolong mic-nya. Untuk Bapak atau Ibu yang di sebelah sini, sebelah kiri mic-nya. Dari... Ya, karena saya belum dapat namanya, silakan nanti tolong diperkenalkan namanya, kemudian dari komunitas di mana. Silakan. Baik. Bapak bisa berdiri saja biar lebih kelihatan di kameranya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Kita bisa bertemu bersama dengan RRI Ende. Ya. Kami dari Sika, dari masyarakat adat Flores bagian timur itu terdiri dari Kabupaten Sika, Flores Timur, dan Lembata. Hari ini kita sempat bertemu dengan RRI Ende, bekerja sama dengan DPR Ende. Semoga DPR yang ada di Lembata dan Sika bisa juga para pendengar dimanapun berada bisa mendengarkan keluhan dari masyarakat adat. Apapun yang dilakukan oleh perjuangan dari setiap komunitas masyarakat adat ini adalah bagian daripada hak asal-usul nenek moyang, termasuk DPR dan pemerintah itu sendiri. Sehingga kalau kita di antara baik pejabat maupun masyarakat jelata tidak memahami atau berpura-pura tidak mengerti tentang hal ini, maka kita tetap mengkhianati diri sendiri. Karena Pancasila itu muncul dari Ende, Flores itu menjadi untuk Nusantara. Bapak, mohon maaf, Bapak namanya dulu, boleh tahu? Nama saya Marcel Jago. Bapak Marcel. Nah, Bapak Marcel kalau untuk di Sika sendiri, yang sering, yang kerap disuarakan Bapak dan teman-teman di bagian Flores Timur, itu apa bisa disampaikan di forum ini? Yang sering kami suarakan di Flores bagian timur itu, yang pertama tentang kawasan hutan, Egon Ilimedo, Koloboloro, yang dari waktu ke waktu sampai saat ini belum ada titik tanda yang jelas bagi pemerintah, baik daerah maupun pusat untuk merespon. Yang kedua adalah HGU, tanah ex HGU yang ada di Patiak dan Nanghale, dan tanah HGU yang ada di Hokeng, ex HGU yang di Hokeng. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda, semoga kita memahami tentang itu. Wilayah-wilayah tanah ex-HGU dan wilayah-wilayah kawasan itu adalah kawasan masyarakat adat, wilayah adat sejak negara ini belum dibentuk. Untuk itu kami mengharapkan sangat
tiap pemerintah mulai dari pusat sampai daerah supaya mensahkan atau mendengarkan aspirasi ini sehingga Ramperda yang sudah diusulkan atau undang-undang yang diusulkan baik di pusat maupun daerah supaya tolong diperhatikan untuk ke depan kita bisa meresponnya untuk bisa membahas bersama. Baik. Terima kasih, kalau ini dikehendaki maka leluhur nenek moyang akan merestui kita ke depan. Amin, amin. Ya, untuk sesi pertama kita cukup dulu. Kita berikan kesempatan kepada 3 narasumber kita. Saya mulai dari yang paling luar, dari paling kiri, Bapak John Bala. Silakan terkait dengan keluhan-keluhan ini, sudah sejauh manakah Bapak dan teman-teman mengadvokasi, memperjuangkan apa yang menjadi keluhan itu, dan mentoknya di mana? Nanti setelah itu dilanjutkan dengan Aman Pusat, dan terakhir nanti dari Pak Afian. Mungkin dengan jaringan politiknya kita bisa menggunakan apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Afian. Yang pertama ke Pak John, kami persilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam bahagia untuk seluruh pendengar RRI ND dan salam hormat untuk semua yang hadir di ruangan ini yang mengikuti acara interaksi. Saya akan mulai menjelaskan di awal soal eksistensi dari PPMAN. PPMAN ini organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN. Jadi salah satu sayap yang lain itu adalah Perempuan Aman dan Barisan Pemuda Adat. Nah, PPMAN sendiri secara spesifik mendapat mandat untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat berkaitan dengan tindakan-tindakan litigasi dan non-litigasi. Tapi sebenarnya lebih fokus pada upaya pembelaan litigasi. Saat ini kami memiliki 158 advokat dan ahli hukum tersebar di seluruh Indonesia. Yang di NTT ini ada Pak Niko, ada Pak Daud, ada Pak Herson, kemudian ada saya sendiri dan beberapa yang lain yang ada di Maumere yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Nah, tugas utama kami adalah sebenarnya melakukan 2 hal. Pertama adalah menyiapkan kader-kader masyarakat adat yang akan menjadi paralegal atau ujung tombak pembelaan masyarakat adat, dan juga yang kedua adalah bersama dengan 158 pengacara ini melakukan respon cepat terhadap pembelaan-pembelaan yang bersifat defensif maupun secara saksama membuat analisis terhadap kasus-kasus yang dihadapi warga, kemudian melakukan tindakan-tindakan ofensif melalui gugatan perdata, kemudian juga dengan ZR atau judicial review baik ke MA maupun MA dan MK ya, Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk merespon sebenarnya beberapa kasus yang tadi direfleksikan Mama Siti, kemudian direfleksikan oleh Bapak Marcel, apa peran sebenarnya PPMAN? Jadi PPMAN terlibat di Waduk Lambo sebenarnya cukup lama. Kita melakukan investigasi, kemudian kita bersama-sama dengan Perempuan Aman dan Aman sendiri melakukan pengorganisasian ya di lapangan, dan mungkin saya akan menyampaikan porsinya PPMAN saja. Jadi untuk PPMAN kita bertugas untuk memfasilitasi mereka agar tidak dilakukan represi oleh pihak kepolisian ketika mereka melakukan tindakan-tindakan perawanan di lapangan, dan apabila tindakan represi itu sudah terjadi, maka kami buat pendampingan hukum terhadap mereka. Tapi tidak cukup di situ. Kami juga terlibat dalam upaya-upaya melakukan tindakan-tindakan preventif dengan menjalankan sebuah pelatihan paralegal di Rendu, ya, melakukan pelatihan paralegal di Rendu, dan juga menginisiasi sebuah dialog komprehensif
dalam rangka menentukan tindakan-tindak konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat seperti yang disampaikan Mama Siti tadi. Baik. Jadi Mama Siti misalnya tadi, sorry saya minta waktu cukup. Misalnya kita 1 jam saja Pak John soalnya. Oke, saya ini ya. Jadi Mama Siti misalnya minta untuk diadakan dialog. Jadi orang Rendu sebenarnya tidak cukup hanya mendapatkan ganti rugi. Walaupun ganti rugi itu sendiri sebenarnya tidak mengcover data secara valid. Jadi ada manipulasi-manipulasi di lapangan. Tapi mereka juga membutuhkan respon negara atas hak-hak mereka untuk mendapatkan rekognisi pengakuan atas tanah mereka, mendapatkan rehabilitasi atas kerugian-kerugian yang mereka alami, dan terfasilitasi untuk relokasi secara adil. Saya kira itu yang kita lakukan selama ini. Baik, Terima Pak kasih. John, Yuk. boleh tahu sampai sejauh ini perjuangan Pak John dan teman-teman untuk membela hak-haknya baik dari Bapak Marcel, Mama Siti, itu sudah sampai di tahap mana hasilnya? Baik. Jadi kami ini sudah punya komitmen dengan Komnas HAM, kami sudah punya komitmen dengan Kompolnas, kami sudah punya komitmen dengan Propam Polda NTT untuk melaksanakan, dan kami sudah punya komitmen dengan Direktur Perlindungan Kepercayaan terhadap Tuanan Bangsa dan Masyarakat Adat dari Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan sebuah dialog komprehensif yang akan difasilitasi oleh Komisioner Komnas HAM dan Ombudsman. Dan itu komitmen sudah dibuat di Rindu, ya sudah dibuat di Rindu pada 13 Juni 2022. Kenapa saya ingat 13 Juni? Karena saya lahir hari itu. Baik. Jadi saya ingat betul 13 Tapi Juni. Mama Siti masih merasa belum terjawabi kebutuhan mereka terutama di BPN nih Pak John. Kendala atau yang dihadapi Pak John dan teman-teman ketika memperjuangkan suara-suara aspirasi dari Mama Siti dan teman-teman itu kira-kira seperti apa? Apa yang bisa dibantu? Oke, baik. Jadi gini, di sana ini kan konstelasinya dua ini. Ya. Jadi di kelompok-kelompok individu yang menyetujui proses ganti rugi itu mempunyai problem tersendiri karena data tidak valid dalam rangka pembayaran objek tanah dan objek-objek lain, tanaman dan lain sebagainya. Itu satu. Objek yang kedua adalah objek tanah kolektif. Tanah kolektif yang dimiliki oleh suku Redu, dan suku Redu itu di dalam ada 7 woe, dan di tempat lokasi itu ada 3 woe yang semestinya mendapatkan hak, itu woe Dirikeo, woe Aupoma, dan woe Nakalado. Itu yang mestinya. Tetapi kemudian mereka ini tidak diakomodir. Bukan tidak diakomodir, tapi sekarang belakangan ini justru terjadi gugat menggugat di dalam mereka, dan itu sudah terdaftar, dan tanggal 2 mereka akan dipanggil. Dan pada kesempatan ini di RRI saya sebagai PP-Man menyampaikan kami akan melakukan gugatan intervensi. Baik. Untuk kasus ini. Ya. Beri aplaus dulu dong untuk PP-Man. Ke Aman Pusat dulu. Ibu Siti sendiri minta tolong perjuangkan kami. Ini proyek nasional. Nah, Aman di pusat itu sudah sejauh mana upaya yang dilakukan? Nanti Pak Fian juga mungkin ya dengan jaringannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ucap. Tapi sebelum saya masuk ke yang disampaikan Mama Siti dan Om Marcel Jagong, sebenarnya di Aman sendiri kita sudah punya 2.512 komunitas masyarakat adat. 2.512. Wah, banyak. Dari 2.512 itu populasi jiwanya 21 juta jiwa. Dan ini yang terdata di Aman. Dan masih banyak sekali masyarakat adat di Indonesia yang belum terdata. Kalau saya maju ini pasti terpilih ya? Nah, ini menarik sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya yang disampaikan Mama Siti dan Om Marcel itu tadi ini sebenarnya adalah realita dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat adat secara keseluruhan di seluruh Indonesia, termasuk yang disampaikan oleh Pak Kepala RRI tadi bahwa soal terancam punah, dan memang saat ini masyarakat adat sudah terancam punah. Ada 6 dan terakhir tambah 1 jadi 7
di mana mereka akan kehilangan seluruh hak-hak adatnya termasuk tanah wilayah itu di Kalimantan Timur di namanya Suku Balik, lokasi pembangunan IKN di mana hampir 60.000 lebih hektar wilayah adat mereka yang masuk di ring 1 pembangunan IKN. Dan sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan hilang dari peradaban masyarakat adat. Mereka akan direlokasikan. Ya, itu salah satu bagian dari kebijakan. Tapi persoalannya adalah kalau bicara terancam punah memang sudah terancam punah. Nah, persoalan lain adalah kenapa kemudian problematika ini yang dihadapi oleh masyarakat adat ini terus berlanjut. Ya, selain ada sektoralisme kebijakan dan undang-undang di tingkat nasional, juga memang sampai saat ini belum ada satu produk hukum nasional sebagai payung untuk mengakomodasi seluruh sektoralisme kebijakan itu, khusus masyarakat adat. Karena ini kan sebenarnya dia bicara soal satu subjek hukum yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah selain sektoralisme ini memang belum terintegrasinya agenda-agenda kebijakan nasional yang memang secara khusus mengatur tentang masyarakat adat. Bahkan kalau bicara masyarakat adat ini kan pasti dia bicara soal klaim terhadap objek hak, yaitu tanah, wilayah. Dan sampai saat ini beberapa kali konsolidasi kita dengan teman-teman kementerian, dengan beberapa para menteri kemarin itu memang dari total 2.512 ini komunitas masyarakat adat kita sudah menyerahkan terakhir kemarin itu seluas 11,12 juta hektar wilayah adat untuk kemudian ini diintegrasikan dalam agenda kebijakan strategis yang masuk di dalam rencana tata ruang kebijakan negara pemerintah. Pak Yus, ini secara nasional. Sekarang kita fokus mungkin di daratan Flores dan Lembata dulu nih. Apa-apa saja yang perlu diintervensi oleh Aman Pusat untuk melindungi hak-hak mereka di sini dan perlukah ada bantuan mungkin dari DPR, dari pihak-pihak terkait sehingga membantu mendorong hak-hak mereka dilindungi. Nah, kemarin itu sebenarnya sudah beberapa mekanisme yang kita bangun komunikasi untuk memfasilitasi masyarakat adat Rendu dan beberapa kelompok-kelompok masyarakat adat yang termasuk yang di Sika ya, yang kasus tanah HGU Nanggahale itu untuk bertemu dengan kantor staf presiden. Itu sudah kita sampaikan dengan Komnas HAM seperti yang disampaikan Om John tadi, dengan beberapa kementerian sampai pada Kementerian PUPR juga. Ada Kementerian LHK, Kementerian ATR BPN. Nah, persoalannya di kementerian-kementerian sektoral ini ada yang memang berusaha untuk menghindari polemik dari problematika yang dihadapi itu. Contohnya gini, ketika bicara soal ini masuk wilayah adat ini kan kalau wilayah masyarakat adat ini dia masuk kategori ada dua konsep di situ. Ada yang disebut kawasan hutan wilayah adatnya itu dan ada yang non kawasan hutan. Nah, khusus untuk kebijakan kawasan hutan itu kan kewenangannya di LHK. Lalu yang non kawasan hutan itu kan di ATR BPN. Dan kemarin memang kita sudah beberapa kali fasilitasi tapi memang persoalannya karena mereka mengacu pada sektoralisme itu. Jadi mereka pada prinsipnya kementerian-kementerian ini menyampaikan bahwa kita akan mendukung, bahkan kita menghadirkan langsung kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk langsung ke Rendu untuk kemudian terlibat mengintervensi persoalan-persoalan itu. Di sisi lain soal pembangunan sebenarnya, kalau bicara pembangunan sebenarnya masyarakat adat itu tidak anti terhadap pembangunan, tidak menolak pembangunan. Tapi model pembangunan apa yang kemudian akan bisa masuk dan bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan masyarakat adat itu sendiri. Sebaiknya berkolaborasi menguntungkan dua belah pihak, pemerintah dan masyarakat adat. Di satu sisi yang terakhir sebenarnya ini kan bicara soal masyarakat adat memang dia harus diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan produk hukum termasuk peraturan-peraturan daerah. Nah, dari 168 produk hukum daerah, contohnya salah satunya yang di ND ini, itu Pak Fian nih ada di samping. Ya, ini kebetulan ada Pak Fian. Memang konsep menghasilkan produk hukum daerah ini beragam. Ada yang perdanya itu sifatnya pengaturan, ada yang juga perdanya sifatnya juga penetapan subjek hukum. Ada juga yang kolaborasi dari dua-dua. Nah, kalau yang untuk DND ini apa nih yang menjadi catatan aman? DND ini pengaturan kalau tidak salah ya. Dan ini menjadi PR pemerintah daerah di Kabupaten ND dan DPRD untuk bagaimana dari pengaturan
itu diterjemahkan ke dalam penetapan subjek hukum beserta objek haknya. Dan baik. ini memang PR bersama, dan memang kemarin kami baru selesai Kongres Masyarakat Adat, salah satu rekomendasi adalah seluruh masyarakat adat, pengurus-pengurus aman ya harus lebih banyak membangun aliansi strategis dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk kemudian memperkuat itu. Begitu Mbak Ocha. Baik, sekarang ke Pak Fian, tadi yang terakhir ini langsung nukik, langsung gas ke DPRD ND, produk hukumnya sudah ada, disampaikan dengan ada beberapa catatan lain. Silakan Pak Fian. Baik, pertama saya merasa bergembira sekali, serasa pulang kampung. Pertama ketemu kembali dengan saya punya kakak Lipus. Saya langsung nyambung dengan Mama Siti dari komunitas Rendu, Ndora, dan Lambo. Jujur saya di ND Ibu hanya dengar-dengar cerita dari kakak Lipus saja. Karena saya ada di DPRD, saya satu orang yang ketika ada proyek strategis nasional masuk ke Flores ini dengan nilai yang cukup fantastik, rasanya kalau total anggaran yang untuk bangun Lambo itu 4-5 kali lipat total APBD Kabupaten ND. Berarti butuh beberapa tahun baru himpun. Saya satu orang yang mungkin saya memiliki konsep pembangunan yang progresif. Saya setuju dengan pembangunan itu. Ketika ada polemik, kami baca dari berita. Kalau yang setuju ya kami termakan dengan berita yang setuju itu, yang tolak. Sore-sore saya ajak dengan kakak John, gas dengan mobil, minum kopi di kakak Lipus di Saga. Sampai di sana kakak Lipus belum bangun tidur, sore-sore. Katok rumah cerita, sebelum putar kopi kakak kita gas dulu diskusi soal Lambo ini nih. Katanya kakak Lipus tidak setuju ini, bertentangan dengan saya. Kapan lagi presiden model mana lagi yang baik hati, tulus, ikhlas untuk bangun Indonesia ini, lalu kakak Lipus tolak kemana? Kakak Lipus dengan gaya khasnya sampaikan, saya bersama masyarakat, aliansi masyarakat adat tidak tolak adik, tapi butuh mediasi, butuh bicara, dan kalau bisa seperti yang teman-teman sampaikan tadi itu, kalau berkenan di Lambo jangan, di sebelah sini saja. Tapi saya bilang, tantangan teknisnya adalah untuk bisa bangun Lambo, kita harus survei ulang lagi dan kurang lebih bisa makan waktu 1-2 tahun gitu. Sementara anggaran ini sudah ada. Ini DPR ganti lagi presiden, kapan lagi abang? Nah, tetapi sore hari ini dari lalu lalang diskusi, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa karena potret ini semakin jelas bahwa masyarakat ini mempersilahkan, pemerintah silakan bangun. Tapi kesimpulannya bahwa hak-hak kami tolong dong. Yang bilang ganti untung tadi itu versi perhitungan kami, total luas lahan dengan segala macam aspek yang hilang di atas relokasi atau luas wilayah yang akan menjadi genangan dari itu mesti kita bicarakan secara baik. Jadi karena terbatas oleh batas pemerintahan, kami secara moral mendukung kerja-kerja PP MAN dan teman-teman aliansi masyarakat adat dan berharap suara dan dialog kita sore hari ini didengar oleh pemerintah di level yang lebih tinggi untuk secara bijak meletakkan persoalan Lambo ini hingga pada akhirnya anak cucu kita bisa menikmati dan kita yang ada sekarang mendapat solusi atas kerja-kerja pemerintah yang ada saat ini. Sehingga harapan kami demikian, dan beberapa waktu kami juga ke BPN sering ketemu dengan masyarakat yang ribut-ribut di BPN Mbai itu terkait khusus dengan ini. Kami hanya berharap supaya pemerintah pusat terutama yang memberi judul ganti untung itu turun dan dialog kembali, dan kami support usaha-usaha yang dilakukan oleh
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kemudian di forum hari ini, karena saya ikut juga dari pagi, ternyata kita ini ada HGU juga nih, 2 lokasi di Flores. Sementara problem seperti ini sering saya pantau di media nasional atau di TV-TV. Masyarakat ada baku potong, jagung mereka yang sudah tumbuh kemudian dibabat. Aduh, apa gerangan HGU ini nih? Sehingga masyarakat adat situ sedemikian tidak bermartabatnya hanya karena konflik-konflik komunal yang ditimbulkan oleh kebijakan negara yang timpang tadi itu. Dan saya pikir di waktu dan saat yang baik ini kita harus mengkonsolidasi kekuatan ini. Kebijakan-kebijakan seperti ini mesti kita lawan pada saat dan waktunya. Kemudian ke ND. Jujur waktu Kakak Lipus menyampaikan kepada kami semua di DPRD 30 orang periode yang lalu, saya bilang jangan tambah-tambah pekerjaan Abang. Tapi dari diskusi ke diskusi kemudian kami bersepakat bahwa makhluk yang namanya Perda tadi itu penting. Dan jujur perdebatan itu saya satu orang yang selalu kalau diskusi, kalau Kakak Lipus di A pasti saya di B. Sebentar ekornya sama, sepakat, tapi sebagai adik saya kasih pusing dia dulu. Dan Bapak Ibu sekalian, pusing awal kami itu waktu itu tuh rancangan yang Perda yang disampaikan oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Adat itu, ketika saya download ini rancangan undang-undang itu sama persis. Saya bilang ke Kak Lipus, kakak, kita ini kabupaten, bukan Republik Indonesia. Sehingga dari diskusi punya diskusi sampai pada kesimpulan bahwa kita ambil konstruksi hukumnya itu dari putusan Mahkamah Konstitusi waktu itu yang mencabut salah satu pasal atau menambah salah satu pasal di Undang-Undang Kehutanan, akan ada hutan adat. Nah, mekanisme teknis itu yang kita atur di ND, goalnya sama. Tapi kalau kita atur umum tentang ini, sepertinya ND menjadi dinaik kelas menjadi sebuah negara. Akhirnya semua fraksi waktu itu setuju dan akhirnya itu menjadi mekanisme penetapan kawasan hutan, kurang lebih begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, 2-3 perbub yang direkomendasikan oleh Perda ini untuk diadakan. Dan kami waktu itu di peraturan pasal-pasal terakhir itu 2 tahun setelah ditetapkan harus sudah ada. Hanya sayangnya 2 tahun setelah itu Kakak Lipus mau calon DPR provinsi, akhirnya tidak diakomodir dan Kakak Lipus kemudian tidak sama-sama lagi dengan kami Nah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tentang pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah mengatur demikian. Rancangan perbub itu dibuat oleh penggagas dari rancangan peraturan daerah ini. Karena Kakak Lipus di luar, minta maaf untuk kita semua, kami semua sibuk dengan yang lain. Dan jujur, pemerintah Kabupaten ND masih menganggap ini bukan sebuah soal yang penting. Dan jujur karena pemerintah Kabupaten ini bagian juga dari kami, mungkin faktor itulah. Sehingga saya berharap supaya di salah satu rekomendasinya itu harus ditulis khusus, pemerintah Kabupaten ND harus segera menerbitkan itu. Sayang kalau di di tempat lain saya lihat nonton di TV Presiden Jokowi kemudian menyerahkan kewenangan-kewenangan itu dimulai dari kalau kita bupati sudah tetapkan dengan peraturan daerah. Dan saya pikir kerja ini tidak lama juga dan tidak juga membutuhkan banyak anggaran.
kita mau atau tidak itu. Nah, dan kalau kemudian ini jalan, eksistensi masyarakat adat kemudian ini. Saya biasa bilang dengan teman-teman, kalau masyarakat adat kita dihargai, kita yang pengambil kebijakan itu apa namanya? Saya pakai bahasa ini, waka kita itu ikut naik sebenarnya. Hanya itulah banyak hal yang terputus dan hilang dari kebijakan pemerintah Kabupaten Ende, sehingga anggaplah diskusi dialog sore hari ini, dan baik juga Kakak Lipus bisa undang saya di forumnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ini memberikan energi baru ke saya. Pulang saya akan ya minimal di pandangan umum fraksi, rapat-rapat dengan Bupati saya akan sampaikan, tolong Pak Bupati 3 perbub dari rekomendasi Perda nomor 2 tahun 2017 itu segera dilaksanakan. Ya. Dan kalau ada waktu Kakak Lipus dengan barisan aman di sini datang pesiar-pesiar lah ke DPRD. Ya, anggaplah kami ditusuk, lalu kami tusuk balik ke pemerintah dan kawan-kawan di bawah begitu. Nanti RRI yang laporkan ke seluruh dunia. Iya. Kalau Kakak Lipus bawa mobil komando, saya pikir jangan lagi, cukup kami berdua yang sering ada di lapangan dulu untuk gertak-gertak pemerintah. Jadi dari saya itu untuk komentar dari 1-2 soal yang kita angkat dalam dialog pada petang hari ini. Baik, beri aplaus dulu untuk 3 narasumber kita. Luar biasa dengan berbagai latar belakang profesinya. Dari tadi saya lihat Om Lipus angguk terus. Apa yang dia angguk? Saya penasaran. Om Lipus, sebelum saya berikan kesempatan 2 lagi ya untuk floor, ketika harus selesai kurang lebih 15 menit lagi. Mic-nya, Om Lipus main angguk-angguk terus, sudah diundang oleh Pak Fian, mungkin di ruang rapat komisi lagi ya, seperti kemarin. Silakan. Saya justru khawatir kalau DPR yang undang, takutnya mereka lari semua, karena dulu saya boikot, mereka takut waktu di sidang paripurna. Sekarang masih tapi takut baik, tidak lagi. tapi baik, itu hal yang baik. Terima kasih kepada 3 narasumber, yang terakhir kepada Pak Fian sebagai pimpinan DPR, itu hal baik. Dan terus terang kami sudah sampai pada beberapa FGD bersama bagian hukum sama BPMPD. Justru draft Perbrubnya itu aman yang siapkan. Tinggal ekstensi sebenarnya. Termasuk SK tentang wilayah adat dan hutan adat itu sudah kami siapkan. Yang waktu itu mau menjawab permintaan Jokowi, Bali Nusa Tenggara ada 700.000 hektar yang akan diserahkan kepada masyarakat adat. Saya justru waktu itu berkeinginan sekali kalau Kabupaten Ende ini mendapat bagian dari SK yang tadi. Jadi itu. Nah, yang berikut saya senang kalau mobil komando dipakai lagi untuk menggugah seluruh elemen yang ada di Kabupaten Ende. Dan itu sebenarnya bagian daripada kerja-kerja kami kan. Nah, tapi saran-saran kita itu adalah khusus untuk Ende, karena komunikasi ini juga sudah sampai ke Pak Bupati. Waktu saya ngobrol, saya bilang ini harus segera dilakukan juga. Tapi sampai hari ini belum dilakukan. Dan terakhir tadi disampaikan bahwa sudah membentuk forum lagi. Nah, itu kami bertanya. Karena lahirnya Dirjen Kepegawaian dan Urusan Masyarakat Adat itu adalah kerja keras kawan-kawan di Aman di seluruh Indonesia. Dan sebenarnya justru yang mengerti paham benar itu sebenarnya kawan-kawan di Aman soal-soal macam tadi. Nah, oleh karena itu saya kira di Kabupaten ini mesti kita dorong forum dialog bersama DPR sama pemerintah daerah bersama masyarakat adat. Tadi sudah diundang Om Lipus. Sudah diundang. Ya. Nanti bisa ajak Pak John dengan Pak Ayus juga. Kita minta justru DPR harus fasilitasi soal ini kan. Jadi supaya apa? Supaya ini ketemu nih. Jadi ketemu lagi senyum kan gitu. Nah, tapi dengan peran pimpinan DPR hari ini di sini, justru kami punya harapan yang besar, ya kan? Justru ini menjadi jembatan yang baik, ya. Ini membangkitkan semangat baru untuk coba yang macam tadi Pak pimpinan DPR tadi bilang, ya kan? Jadi saya kira itu yang saya angguk tadi itu. Terima kasih.
Boleh tahu Om Lipus, untuk di daratan Flores Lembata, kabupaten mana saja yang sudah punya perda yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat adat? Ya, dua kabupaten yaitu Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan dua kabupaten yang lain itu kita sudah serahkan ke DPR dan pemerintah daerah draft naskah akademisi sama draft perdanya, yaitu Kabupaten Sika sama Plotim. Sedang untuk Kabupaten Bejawa itu baru mulai diskusi, baru satu FGD awal tentang penyamaan persepsi dalam mendorong percepatan pembentukan peraturan daerah. Saya kira itu. Tapi respon pemerintah yang ada itu Bejawa itu baik. Pak Wakil Bupati sama pimpin DPR juga baik sekali responnya. Ini tinggal dikomunikasi lebih lanjut, Boros. Baik, makasih. Saya ke Bapak yang berbaju merah dengan tas merah juga. Silakan namanya, perkenalkan dari komunitas mana. Bapak nanti langsung to the point saja ya, karena terima waktu kasih. kita terbatas. Saya Ferdi Danse, Ketua Pengurus Daerah Aman Flores bagian Barat. Terima kasih kepada pimpinan RRI dan staf kerjanya. Terima kasih kepada DPR juga yang hadir pada kesempatan ini. Saya mau sampaikan ada 3 masalah besar yang ada di Flores Barat. Yaitu pertama, masalah ulayat Kalangmahit, suku Kende, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur seluas 629 hektar. Kalau luas sebenarnya 1000 hektar, tapi yang diperjuangkan oleh masyarakat adat suku Kende Kalangmahit 629 hektar. Kasus ini Aman mendampingi dari 2011 sampai sekarang, dan 2021 PPMan, terima kasih Pak John Herson dan teman lainnya mendampingi kasus di sana, dan sekarang sudah di Komnas HAM, dan tepatnya tanggal 19 Juli 2022 kemarin Komnas HAM sudah datang mediasi di lokasi. Saya juga hadir sebagai ketua, dan tanggal 20 Juli 2022 bersama John Bala dan Herson dari PPMan mengadakan mediasi di kantor Bupati Manggarai Timur. Kasus yang kedua adalah kasus hutan adat, terutama kasus yang paling masalah berat sekali sekarang dan sedang panas, yaitu kasus hutan adat di Ingkiong, Desa Ingkiong Dora, Kecamatan Lambalebda Timur seluas 1116 hektar. Dan sekarang kalau orang lewat sedang pasang pelang banyak-banyak dari masyarakat adat untuk menolak balai konservasi sumber daya alam. Kan masalah ini adalah penyebabnya adalah memperluaskan taman wisata alam Ruteng dan mengambil tanah rakyat, tanah masyarakat adat untuk jadikan hutan konservasi. Masalah ketiga adalah masalah geotermal di Pocoleok, Kecamatan Satarmese, dalam rangka memperluaskan, mengembangkan dan memperluas panas bumi Ulumbu. Ini juga gawat sekarang, dan minggu kemarin ada TNI Polri menghadap masyarakat adat di sana. Jadi ini tantangan besar buat pengurus Aman Flores Barat. Sehingga kesempatan sore hari ini kami menyampaikan ini. Mudah-mudahan dialog menyapa desa bisa terdengar di Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Siap, beri aplaus dulu, Bapak pasti bisa dengar. Karena akan siarkan lewat YouTube, Bapak nanti bisa tinggalkan nomor telepon, kita share linknya supaya bisa didengar secara luas. Dengan waktu kita yang tersisa kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Kalau 2 narasumber saya yang di sebelah itu memang adalah orang aman, yang memang sudah perjuangannya sudah dilakukan. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kita ingin tahu, bukan mengecilkan 2 narasumber saya yang lain, ke Pak Fian yang anggota DPRD. Bapak ini banyak sekali nih, teman-teman berdua yang ada di depan juga sudah perjuangkan. Secara politik nih bisa tidak ya kita tembus dari sini ke provinsi atau dari sini langsung ke pusat untuk menyampaikan suara-suara dari Flores untuk diperjuangkan, Pak Fian. Baik, sebelum saya sampai kepada jejaring yang mungkin kami miliki, tapi saat ini saya lagi di dalam forum aman yang untuk Indonesia juga sangat besar. Gerakan kerja-kerja kolaboratif teman-teman di aman ini, partai-partai besar di pusat juga sudah tembus, dan terkhusus untuk rancangan undang-undang, saya tidak tahu di partai lain, tapi
di Nasdem itu doktrin berjenjang dari DPP sampai ke kami untuk amankan kerja-kerja bersama dengan masyarakat adat ini. Sehingga untuk yang 3 kasus terakhir tadi Bapak, saya pada akhirnya setuju Kakalipus harus naik kelas ke atas gitu loh. Karena urus jabatannya aman untuk Nusa Bunga yang mewakili 9-10 kabupaten ini dengan problem yang sore hari ini kemudian padahal seperti api dalam sekam ini nih, antara masyarakat di satu sisi dengan pengambil kebijakan negara di sisi yang lain ternyata. Dan soal geotermal, hutan adat, saya jujur minim referensi sekali Bapak, nanti mungkin Kakak John yang akan mengomentarinya. Saya pertama untuk kemudian kembali ke komentar Kakalipus tadi itu. Saya mungkin cerita sedikit, ada dinamika yang luar biasa pada saat lagi 1-2 hari mau tetapkan perda yang saat ini dihitung 1, mungkin di Flores ini pertama lah di NTT, di ND. Itu buah tangan Kakalipus yang luar biasa juga. Ada selisih paham, ada dokumen yang tidak sempat hadir saat itu. Nah, Kakalipus ada di dalam panitia kerja yang khusus bahas ini. Kakalipus mungkin sibuk tidak siap. Waktu itu kalau aturannya, kalau itu dokumen tidak disiapkan, ya itu perda tidak jadi. Kakalipus marah-marah, banting kursi keluar dari forum. Itu saya mau gambarkan, Kakalipus ini gigih sekali untuk menghadirkan perda ini. Dan sekali lagi saya harus menyampaikan permohonan maaf, kita harus ketemu lagi di sini. Dan untuk itu Kakalipus, anggaplah setelah menyampaikan hasil musyawarah ini ke pemerintah, kami mohon hasilnya juga disampaikan ke kami dan ke DPR, dan terlebih khusus kami pada saat Aman datang ke DPRD, saya akan panggil bagian hukum dan mungkin sekda minimal untuk sama-sama dengan kita buat komitmen kapan Perbub yang menjadi turunan dari Perda nomor 2 tahun 2017 itu kapan diselesaikan dan kapan action, karena di beberapa waktu Adek Niko dan Kakalipus warawiri di beberapa komunitas adat yang sudah mulai bikin pemetaan dan lain-lain. Dan saya tahu kerja-kerja itu adalah kerja-kerja dalam alur perda yang kami tetapkan waktu itu. Sayang kalau ini sampai tidak di waktu. Di kelakar-kelakar waktu itu kami sampaikan, kenapa harus capek-capek, kan untuk negara ini akui juga. Kami tetap buat Pak. Tiba-tiba di Golulada di bawahnya ada emas, bakal lahir emas sudah kita. Jadi selain hal itu, saya kemudian mengerti ternyata konflik yang timbul antara negara yang mestinya hadir melindungi kita tadi itu ternyata lumayan banyak di daratan Flores yang kalau kita lihat sekilas aman-aman, damai-damai saja ini negara dengan masyarakat adatnya. Jadi dalam jabatan dan fungsi kami yang kecil sebagai wakil rakyat di DPRD ND, kami mohon, kami diingatkan terus, kalau Kakalipus sibuk ya Adek Nikola datang pesiar minum kopi dengan kami di DPRD, minimal untuk ingatkan, sehingga kita agendakan waktu, kami panggil pemerintah, mumpung masih DPR ini nih Kakalipus, sehingga kami bisa tekan-tekan sedikit lah mitra kami di pemerintah. Mungkin demikian tanggapan. Baik, kita sudah di penghujung waktu, namun untuk Pak John dengan Pak Eus, silakan mungkin 1 menit, ada beberapa mungkin catatnya yang perlu disampaikan dan perlu disampaikan secara luas melalui RRI. Dari Pak Eus dulu, silakan. 1 menit Pak Eus ya. Oke, ya baik. Saya langsung merespon dari Pak Fian tadi.
Menarik sebenarnya soal kenapa peta-peta wilayah adat ini, khususnya yang seperti Ende ya, yang sudah punya perda atau termasuk Manggarai Timur. Peta-peta wilayah adat ini dia menjadi lampiran di dalam bagaimana turunan dari perda itu sendiri. Sehingga kenapa penting peta wilayah adat ini akan juga menjadi bagian dari agenda kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Ende. Undangan dari Pak Fian tadi untuk Omnibus mungkin? Oh iya, itu penting sekali untuk teman-teman hadir. Karena apa? Memang yang pertama, sehingga konstruksi kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Ende itu dalam perspektif bagaimana kebijakan khusus terkait dengan masyarakat adat itu dia bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat adat itu. Dan kenapa penting mengakomodasi peta wilayah adat ke dalam agenda kebijakan termasuk tata ruang ya, tata ruang kabupaten ini untuk supaya bisa melihat seluruh potensi yang ada di masyarakat adat itu berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang ke depan. Oke. Baik, peta wilayah masyarakat adat ya, itu yang harus nih. Pak John, 1 menit silakan Pak John. Ya, lanjut. Saya kira hal yang terpenting bagi advokasi ini adalah kerja-kerja kolaborasi, ya. Jadi kami ini sebenarnya secara fungsional itu merespon implikasi, ya, merespon implikasi dari pengabaian. Tapi kerja-kerja untuk merekonstruksi pengakuan sebenarnya itu kerja-kerja kolaborasi yang terdiri dari pemangku kebijakan, kemudian masyarakat adat dan juga pihak-pihak lain yang harus bersama-sama. Oleh karena itu saya apresiasi luar biasa terhadap perda yang sudah hadir di Ende dan di Manggarai Timur, dan kita juga berharap di Sika dan di Flores Timur yang sudah diserahkan, dan waktu itu kita hadir bersama ya menyerahkan, tapi Sika itu kemudian mungkin punya kendala tersendiri karena ada konflik existing yaitu HGU, sehingga Pemda begitu ragu-ragu untuk memberikan pengesahan perda itu karena akan berimplikasi pada HGU, dan itu mungkin akan menjadi menjadi soal berkaitan dengan kepentingan politik antara antara pemimpin dan gereja yang diklaim sebagai vote getter. Baik. Kemudian juga mungkin dengan sama juga kasusnya dengan Flores Timur. Untuk HGU di Hokeng dengan PT Renya Rosari Keuskupan Larantuka. Baik. Saya sampaikan lagi soal PT di Maumere ya. PT yang berhadapan dengan warga itu namanya PT Kristus Raja Maumere. Jadi PT namanya Kristus Raja, tapi ya saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik. Ya, menjadi biarkan publik saja yang publik yang kemudian akan mendeskripsikannya. Baik. Terima kasih banyak untuk RRI. Baik, kita beri aplaus dulu untuk 3 narasumber kita. Kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak untuk perwakilan dari Manggarai Barat, untuk perempuan adat Ndora, Omnibus dan teman-teman yang ada di Ende. Kita sekali lagi beri aplaus untuk kita semua yang hadir. Terima kasih banyak, mudah-mudahan melalui acara Menyapa Desa sore hari ini, kita secara luas memperkenalkan diri kita, khususnya dari kelompok masyarakat adat, apa yang menjadi kegalauan hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan kepada masyarakat yang mungkin belum tahu perjuangan kita, yang mungkin memikirkan bahwa kita menghalangi pembangunan. Di momen hari ini kita bisa menyampaikan bahwa kita tidak menolak, tetapi bagaimana pembangunan dan masyarakat adat bisa berkolaborasi, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kita sekali lagi beri aplaus. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, kami undur pamit. Terima kasih dan selamat malam.